Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nurhaliza dengan NIM 250404502013. Angkatan 2025 kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan dibimbing langsung oleh Bapak Zulfikri, SPD, MPD. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah teori yang dikembangkan oleh Howard Gordon dari Universitas Harvard yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan, bukan hanya kemampuan akademik atau IQ semata. Menurutnya, kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan berpikir logis atau akademik saja, tetapi setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang unik. Artinya, seseorang saja tidak menonjol dalam pelajaran matematika, tetapi sangat cerdas dalam musik, seni, atau kemampuan sosial. Jadi, kecerdasan bukan hanya satu ukuran seperti IQ, melainkan gabungan dari berbagai potensi manusia. Adapun di sini tujuannya yaitu menghargai perbedaan potensi setiap individu, mengembangkan semua aspek kecerdasan bukan hanya intelektual, menonjol pembelajaran yang lebih personal dan kreatif, membantu guru atau orang tua memahami cara belajar anak, menghargai atau keberagaman kemampuan manusia, membantu peserta didik menggali potensi terbaiknya, mendorong sistem pendidik yang tidak hanya menilai nilai ujian, tetapi juga memperhatikan kreativitas, keterampilan sosial, dan emosi. Dengan memahami hal ini, guru dan orang tua tidak membantu anak belajar sesuai gaya dan kekuatannya masing-masing. Ada 8 jenis kecerdasan menurut Gardner. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau verbal, yaitu kemampuan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan pikiran dan ide. Contohnya seperti suka menulis, berbicara, membaca, atau berbicara di depan umum. Biasanya dimiliki oleh penulis, jurnalis, atau pembicara. Yang kedua, kecerdasan logis atau matematis, yaitu kemampuan berpikir logis, analitis, dan menyelesaikan masalah secara sistematis, seperti suka angka, pola, eksperimen, dan teka-teki. Contohnya yaitu seperti ilmuwan, insinyur, dan akuntansi. Yang ketiga, kecerdasan visual spesial, yaitu yang dimana kemampuan membayangkan dan menciptakan bentuk visual dalam pikiran, suka menggambar, mendesain, atau berpikir dengan gambar. Contohnya seperti profesi arsitek, desainer grafis, dan pelukis. Yang keempat, kecerdasan musikal, yang dimana kepekaan terhadap irama, nada, dan melodi, yaitu suka menyanyi, mendengar musik, atau bermain alat musik. Contohnya seperti musisi, penyanyi, dan komposer. Selanjutnya yang kelima, kecerdasan kinestik atau jasmani, yang dimana kemampuan menggunakan tubuh secara efektif untuk mengekspresikan ide atau menyelesaikan tugas, seperti suka bergerak, berolahraga, menari, atau membuat sesuatu dengan tangan. Contohnya seperti atlet, penari, aktor, dan pengrajin. Dan yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang dimana kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain, seperti peka terhadap perasaan, motivasi, dan emosi orang lain. Ini cocok untuk menjadi guru, konselor, pemimpin, atau negosiator. Dan yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, yang dimana kemampuan mengenal diri sendiri dengan baik, memahami kelebihan, kelemahan, dan tujuan. Orang dengan kecerdasan ini suka seperti refleks, introspeksi, dan berpikir mendalam. Contohnya seperti psikolog, filsuf, penulis, introspeksi. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis,
yang dimana kepekaan terhadap alam dan lingkungan, suka mengamati tumbuhan, hewan, atau fenomena alam. Contohnya seperti ahli biologi, petani, dan pecinta alam. Selanjutnya, penerapan dalam pendidikan. Yang pertama, menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti visual, audio, dan kinestetik. Yang kedua, memberikan proyek yang menimbulkan kerjasama dan kreativitas. Yang ketiga, menyesuaikan kegiatan belajar dengan minat dan bakat siswa. Yang keempat, menilai siswa dari berbagai aspek, bukan hanya nilai ujian. Dalam dunia pendidikan, teori sangat penting karena membantu guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, menggabungkan aktivitas seperti musik, gambar, pemain, dan diskusi agar siswa lebih aktif, memberikan penilaian yang menyeluruh, bukan hanya lewat ujian tulis, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan gaya belajar manusia. Dengan cara ini, setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya, bukan dibandingkan dengan orang lain. Manfaat pendekatan multiple intelligence. Yang pertama, siswa lebih percaya diri dan termotivasi. Yang kedua, proses belajar menjadi menyenangkan dan bermakna. Yang ketiga, potensi siswa berkembang secara menyeluruh. Dan yang terakhir atau yang keempat, membentuk karakter yang lebih seimbang dan adaptif terhadap kehidupan nyata. Peran guru dan orang tua. Yang pertama, mengamati kecerdasan dominan anak. Yang kedua, memberikan stimulasi dan pengalaman beragam. Dan yang ketiga, tidak membandingkan kemampuan anak satu dengan yang lainnya. Yang keempat, menjadi fasilitator, bukan hanya pemberian instruksi. Kesimpulannya yaitu, setiap manusia memiliki berbagai bentuk kecerdasan yang unik. Tugas kita bukan hanya yang mencari siapa yang paling pintar, tetapi bagaimana membantu setiap individu menjadi versi terbaiknya dirinya sendiri. Semua orang itu cerdas, tapi jika kamu menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan merasa bodoh seumur hidup. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu kecerdasan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering mendengar istilah kecerdasan emosional. Namun, tahukah kalian bahwa kemampuan mengelola emosi ternyata jauh lebih penting daripada sekedar memiliki IQ tinggi? Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosinya sendiri, serta memahami emosi dengan orang lain. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995. Ia menjelaskan bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tapi juga bagaimana ia mampu mengelola perasaan dalam berbagai situasi. Adapun di sini pengertian emosional. Adapun pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional membantu kita bisa menenangkan diri saat marah, tetap berpikir jernih dalam tekanan, dan berempati kepada orang lain. Bayangkan, jika seseorang pintar secara akademik, tapi mudah tersinggung dan tidak bisa bekerja sama, tentu akan sulit mencapai kesuksesan sosial dan profesional. Jadi, kecerdasan emosional adalah fondasi utama untuk membangun hubungan yang sehat, menjaga kesehatan mental, dan meraih keseimbangan hidup. Komponen utama kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan mengenali emosi, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri. Orang yang sadar diri tahu kapan ia sedang sedih, marah, atau takut, dan mampu memahami penyebabnya. Yang kedua, pengendalian diri. Ini adalah kemampuan untuk mengontrol emosi agar tidak meledak-meledak. Misalnya, tetap tenang saat dikritik, atau tidak langsung bereaksi negatif ketika kecewa. Yang ketiga, motivasi diri, yaitu orang
Orang dengan motivasi tinggi memiliki dorongan dari dalam diri untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah, bahkan ketika menghadapi kegagalan. Yang keempat, empati. Yang dimana empati berarti memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dengan empati, kita bisa lebih peka terhadap perasaan teman, keluarga, atau rekan kerja. Yang kelima, keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Keterampilan sosial sangat penting dalam kerja tim. Peran dan manfaat kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi memiliki peran besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pendidikan, siswa yang memiliki kecerdasan emosi tinggi mampu fokus belajar dan mengelola stres saat ujian. Dalam pekerjaan, karyawan yang beremosi stabil cenderung produktif, kooperatif, dan dipercaya menjadi pemimpin. Dalam kehidupan sosial, kecerdasan emosi membantu kita menjaga hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Selain itu, secara psikolog, kemampuan ini membantu kita lebih tenang, bahagia, dan terhindar dari stres berlebihan. Cara mengembangkan kecerdasan emosi. Beberapa cara untuk mengembangkannya diantara lain yaitu yang pertama, sadari perasaanmu setiap hari dan pahami penyebabnya. Kendalikan reaksi spontan seperti marah atau kecewa dengan menarik napas dan berpikir dulu sebelum bertindak. Latih empati dengan cara mendengarkan orang lain tanpa langsung menilai. Bangun motivasi dengan menulis tujuan hidup dan berfokus pada hal positif. Jagalah hubungan sosial dengan sikap sopan, terbuka, dan penuh pengertian. Penutup dan pesan akhir. Kecerdasan emosi bukan hanya tentang menahan amarah, tapi tentang bagaimana kita memahami diri, mengelola perasaan, dan berinteraksi dengan bijak. Ketika kita mampu mengendalikan emosi, kita akan lebih mudah berpikir jernih, menyelesaikan masalah, dan membangun hubungan yang harmonis. Seperti kata Daniel Goleman, bukan kecerdasan intelektual yang mampu kita hebat, tetapi bagaimana kita mengelola hati dan empati. Jadi, mulai sekarang, mari belajar mengenali dan mengasah kecerdasan emosi kita, karena dari sinilah kesuksesan sejati dimulai.